ini aku punya cerita menarik ya. Ini cerita tentang Nabi Isa yang bertemu sama orang yang bebal. Kalian tahu Nabi Isa kan? Bahkan Nabi Isa itu sering digambarkan sebagai sosok sufi yang sangat ideal. Nabi Isa tuh sukanya mengelana dan jalan-jalan jauh gitu. Dan beliau sendiri tidak memiliki rumah ya. Jadi memang kerjanya mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Dan beliau nggak tahu dia akan tidur di mana kalau malam. Nggak punya harta benda, yang kendaraannya ya kaki dan pembantunya ya kedua tangan Nabi Isa itu sendiri. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya beliau mengatakan bumi adalah tempat tidurku, batu adalah bantalku, matahari adalah selimutku, rembulan adalah pelitaku di malam hari, makananku adalah lapar dan pakaianku adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat suci sekali kehidupan Nabi Isa. Kemana saja Nabi Isa pergi itu selalu memberikan nasihat kepada orang-orang tentang pentingnya kedamaian, kedermawanan, dan kerendah hatian. Nah, salah satu kiat yang diajarkan olehnya adalah melihat sisi positif dari sesuatu, bahkan kepada binatang sekalipun. Jadi Nabi Isa memang suka berhusnudon atau berbaik sangka kepada hal apapun. Suatu hari ya, Nabi Isa dan rombongannya tuh berjalan melewati bangkai seekor anjing. Ingat ya, bukan anjing yang masih hidup tapi bangkainya. Rombongan Nabi Isa, para pengikutnya melewati bangkai tersebut memiliki respon dengan menutup hidung karena memiliki bau yang busuk. Sambil berkomentar-komentar buruk kepada anjing tersebut. Tapi Nabi Isa memiliki komentar yang lain, yaitu lihatlah teman-teman betapa rapinya dan bersihnya gigi dari anjing itu. Dan kokoh juga giginya. Jadi Nabi Isa tuh memang selalu berhusnudon, bahkan termasuk kepada bangkai anjing yang sudah membusuk. Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, Nabi Isa itu memang tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Gak pernah berteriak, gak pernah tertawa dengan keras, gak pernah sengaja menjauh dari orang yang datang kepadanya. Gak pernah nutup hidung tuh dari orang yang deket-deket sama beliau. Dan selalu melayani orang dengan pelayanan yang baik. Bahkan kalau Nabi Isa melayani dengan baik itu yang sungkan justru yang dilayani. Nabi Isa kan punya banyak mukjizat ya. Beliau bisa mengobati orang yang sakit, beliau bisa menghidupkan orang yang meninggal, dan perbuatan-perbuatan soleh lainnya seperti menyuapi orang yang lapar, membasuh kaki orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Selain mukjizat, tapi akhlak-akhlak yang mulia, Nabi Isa itu memilikinya. Ya, seringkali orang-orang yang dibantu sama Nabi Isa itu mengatakan akan lebih pantas bagi kami untuk melakukan ini kepadamu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi Nabi Isa membalasnya, sesungguhnya lebih cocok bagi orang yang berilmu untuk melayani umat. Itu adalah jawaban dari Nabi Isa atas respon umatnya yang dilayani oleh Nabi Isa. Sebagaimana kisah-kisah Nabi yang sering teman-teman dengar semuanya, penolakan terhadap dakwah Nabi Isa juga terjadi gitu ya. Bahkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki Nabi Isa itu tidak membuat umatnya itu sadar akan bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan dari Allah. Pernah suatu saat Nabi Isa ini menemui satu kaum yang menantang Nabi Isa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah bukan nabi palsu. Nabi Isa memenuhi tantangan tersebut. Dia mengobati orang yang lepra, menyembuhkan orang yang buta, dan bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang setelah mati. Ya, meskipun sudah ditunjukkan kemukjizatan Nabi Isa kepada mereka yang menentang, ya tetap aja mereka gak mau percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Mereka malah berkilah, ya itu mah biasa aja, sihir-sihir yang biasa, coba tunjukin sihir yang lebih keren lagi. Lalu Nabi Isa bilang, kalau aku bisa menunjukkan apa saja yang baru saja kalian makan juga isi rumah kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka setuju dengan pernyataan Nabi Isa itu. Lalu dengan cepat dan
cerdas dan tepat. Nabi Isa menyebutkan satu persatu makanan terakhir yang dilahap orang-orang yang menantang tadi. Berikut bahkan kondisi-kondisi rumahnya sampai apa yang ada di dalam lemari secara detail. Ya, akhirnya sebagian orang percaya dengan kenabian Nabi Isa dan risalah yang dibawa Nabi Isa. Tapi tetap aja sebagian dari yang lain tetap tidak dapat hidayah atau ya gak mau. Orang-orang seperti ini tuh banyak ya ditemui Nabi Isa. Bahkan memang Nabi Isa kadang-kadang kehabisan kesabaran dan akal gitu. Suatu saat Nabi Isa pernah terlihat melarikan diri dari seorang pria, padahal dia sebelumnya tidak pernah melakukan itu. Ya tentu saja ketika umatnya melihat itu kan jadi terkaget-kaget ya. Kok nggak seperti biasanya gitu. Kenapa Anda lari kok dari orang tersebut? Kemudian Nabi Isa bilang, aku lari dari orang yang bebal. Lah kan jenengan punya bekal mukjizat yang luar biasa, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Iya benar, aku bisa menghidupkan orang mati, tapi aku merasa sulit untuk membuat orang bebal menjadi sadar. Dalam catatan Jalaluddin Rumi dikatakan bahwasanya Nabi Isa ketika keluar dari sebuah desa, dia diikuti seorang pemuda. Ketika jalan mengikuti Nabi Isa itu melihat sebuah tulang tengkorak yang teronggok gitu atau tergeletak. Lalu dia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan masyhur kan di antara cerita bahwasanya Nabi Isa itu memiliki mukjizat untuk menghidupkan orang yang meninggal gitu kan. Kemudian si laki-laki ini tuh sambil mengikuti Nabi Isa terus teriak minta Nabi Isa, "Ya Isa, kamu kan tahu bagaimana rahasia mengembalikan orang yang sudah meninggal atau menghidupkan kembali. Tolong ajari aku cara menghidupkan tulang-tulang yang tidak berguna ini. Hingga aku mengatakan bahwa aku sudah mencapai perbuatan yang mulia." Mendengar hal itu, Nabi Isa mengabaikan permintaan itu. Tapi ya pemuda ini masih kekeh dan mau memiliki kekuatan yang dimiliki Nabi Isa. Terus tidak menyerah dan selalu mengulangi permintaannya lagi dan lagi. Di sini Nabi Isa kehilangan kesabaran dan dia akhirnya meminta pemuda itu untuk diam. Oke gini ya, kamu diam aja dulu dan ini bukan tugasmu. Ini membutuhkan jiwa yang lebih murni dari air, hujan, batin yang lebih pekat daripada malaikat. Kamu harus menjalani banyak kehidupan suci, kata Nabi Isa kepada pemuda itu. Oke, kalau kau pikir aku tidak cukup baik untuk mengetahui rahasia itu, tolong kau lakukan sendiri. Sekarang coba buktikan hidupkan tulang-tulang ini. Itu kata pemuda yang protes. Ya udahlah, kalau aku gak bisa ya kamu aja yang hidupin, kata pemuda itu. Simpelnya kayak gitu ya. Nabi Isa benar-benar dalam kondisi ini mengalami kebingungan. Ia akhirnya bersujud kepada Allah dan meminta kepada Allah dan melangitkan doa sambil berharap akan segera terbebas dari kecerewetan atau kebebalan yang menjengkelkan tersebut. Ketika Nabi Isa sudah selesai berdoa, Allah langsung mengijabahi doa-doa tersebut dengan membuat tulang-tulang itu bergerak dan menjadi sebuah makhluk yang hidup lagi. Ternyata tulang tadi bukanlah tulang milik manusia, melainkan tulang tersebut tulang dari singa hitam yang ganas. Wah, setelah singa itu hidup kembali, dia langsung mengaum dan melompat ke arah si pemuda tadi yang ketakutan, pucat wajahnya, lalu mencengkram pemuda itu dan mematahkan kepalanya, lengan dan kakinya, lantas mencabik-cabik tubuhnya hingga meninggal. Di situ Nabi Isa menyaksikan semua kejadiannya sampai selesai gitu. Lalu Nabi Isa mendekati singa tersebut. "Kenapa kamu mencabik-cabik dia?" Singa jawab, "Dia baru saja membuat aku mengembalikan hidupmu. Dia udah bikin Anda marah ya Nabi Allah." Nabi Isa kaget kan. "Lah kok kamu gak makan dagingnya aja sekalian? Bukan takdirku hari ini untuk mendapat rezeki dari tubuhnya." Lalu singa itu pergi, salam dari Nabi Isa, kemudian beralih dan lalu.